Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertanyaan yang mencengang dari seorang sahabat The Brondol adalah bicara tentang ketika dia menggunakan pupuk kimia kemudian diganti dengan menggunakan organik, kenapa hasil awalnya itu sangat luar biasa Pak Pendi, namun setelah 1,5 tahun sampai 2 tahun sudah mulai turun produksi dan sekarang malah ambiar produksinya. Sebelum kita membahasnya, sebagai informasi saja, kembali lagi selalu saya ingatkan bahwa tanaman kelapa sawit adalah tanaman yang membutuhkan unsur hara yang cukup besar, sangat besar, yang angkanya berkisar sampai 8 kilo total pupuk per tahunnya. Pupuk kimia, kita bisa bayangkan pupuk kimia, apa yang terjadi ketika dengan menggunakan pupuk organik. Tapi kenapa kok di awal diberikan kok hasilnya bagus? Penjelasannya seperti ini. Penjelasan ini adalah bukan menyudutkan penjualan pupuk organik, tidak, dan Pendi bukan tipe orang yang bukan anti organik. Saya adalah mencintai organik. Karena begini, di dalam mekanisme tanaman kelapa sawit, ketika kita menggunakan tambahan pupuk organik, maka secara nyata, sekali lagi secara nyata akan terjadi perbaikan di dalam mekanisme perakaran kita. Penambahan pupuk organik akan memberikan tambahan mikroorganisme yang terkandung di dalamnya menjadi lebih banyak. Hal ini tentu akan meningkatkan serapan tanaman kelapa sawit di dalam penyerapan unsur haranya. Dengan adanya mikroorganisme yang ditambahkan dari pupuk organik, maka pupuk yang selama ini diberikan ke dalam tanaman kelapa sawit yang dimana tidak. Jadi di dalam mekanisme tanaman itu ada yang kondisi pupuknya itu ada tapi tidak tersedia. Artinya bahwa tidak terjadi mineralisasi yang bisa bahasanya mungkin agak menggunakan ilmu tanah. Jadi kondisi pupuk yang ada adalah tidak termineralisasi. Tidak termineralisasi adalah tidak siap untuk diserap tanaman. Sehingga dengan penggunaan pupuk organik ini yang terjadi adalah bahwa terjadi pelarutan fosfat pastinya. Karena ada mungkin di dalam pupuk organik juga ada bakteri pelarut fosfatnya. Kemudian unsur hara yang lain juga ikut terserap dengan sangat sempurna. Sehingga jangan kaget setelah aplikasi pupuk organik kali itu 6 bulan yang akan datang, wah produksinya naik. Ya wajar, sangat wajar sekali. 6 bulan, 7 bulan, sampai naik ke atas, kemudian dia produksinya bagus, ya wajar. Karena mungkin, ini cerita mungkin, pupuk yang dulunya disebarkan di piringan kita, di lahan kita, selama ini tidak terserap optimal. Karena memang tidak larut dan tidak tersedia. Sehingga dengan penggunaan pupuk organik ini, yang mungkin pupuk organik kemasan, maka hal ini adalah meningkatkan serapan unsur hara dari tanaman kelapa sawit. Lah, pertanyaannya, kenapa di umur 1 tahun ke atas, setelah 2 tahun, kok produksinya kok turun lagi? Sekali lagi bahwa pupuk organik harusnya memiliki branding yang tidak berbicara tentang unsur hara. Karena pupuk organik ini, apalagi organik kemasan, adalah bahwa kalau membandingkan unsur haranya tetap kalah jauh kondisinya. Namun bahwa pupuk organik sekali lagi harusnya brandingnya adalah bagaimana mensehatkan daerah perakaran tanaman kita yang berujung terhadap peningkatan penyerapan unsur hara dan berujung terhadap produksi. Harusnya seperti itu. Bukan bercerita tentang penambahan pupuk organik akan meningkatkan kondisi hara. Kalau hara tetap sedikit dibandingkan dengan pupuk kimia. Kemarin kita bisa sampaikan, jika suatu kemasan kandungan nitrogennya adalah 4%, sementara urea 46%, artinya bahwa urea memiliki kandungan nitrogen 10 kali lipat dari pupuk organik itu. Ketika kembali lagi ke cerita teman saya yang ada di Kalteng ini, bahwa ketika dia di organik terus, kok malah turun produksinya. Iya, ya jelas, karena bahwa dengan kebutuhan yang sangat tinggi ini tidak terpenuhi dengan hanya menggunakan pupuk organik yang segitu saja. Karena bahwa ketika menggunakan pupuk organik, mungkin di vlog sebelumnya Pendi sudah menyampaikan, kalau mau menggunakan pupuk organik jumlahnya banyak. Contoh, perusahaan tempat saya kerja saja menggunakan janjangan kosong nggak main-main 200 kilo. Padahal janjangan kosong dalam 1 ton setara ureanya 9 kilo. Hal ini harusnya dipertimbangkan oleh para petani, para planter semuanya ketika harus menggunakan pupuk organik kemasan itu. Mungkin sedikit saran bagi
para petani, kita harus arif dan bijaksana ketika menanggapi sebuah iklan berbicara tentang pupuk organik ini. Karena jangan pernah berharap pupuk organik ini menjadi tumpuan utama di dalam penyerapan sebagai suplai unsur haranya. Karena bahwa pupuk organik yang ada pasti jumlahnya yang diberikan apalagi sedikit, maka itu sangat tidak masuk akal lah. Seperti ada sebuah iklan mungkin di teman-teman perkebunan kelapa sawit ataupun teman-teman planter juga pernah mendengarkan. Mungkin nggak sih Pak Pendi, ini sebuah cerita nyata bahwa mungkin nggak sih Pak Pendi kalau produksi penggunaan pupuk organik A ternyata bisa meningkatkan produksi 3 kali lipat, 4 kali lipat, 6 kali lipat, wah sakarepmu kan? Ya mungkin, saya bilang mungkin. Ya nggak pernah dipanen pinggir jalan, dipanen kemudian dipanen ke dalamnya, ya mungkin saja naik. Namun kita bicara tentang kelapa sawit ada optimalnya. Sekarang penambahan misalnya berapa kali lipat, kita sudah panen berapa. Kalau ada pupuk yang bisa meningkatkan produksi sampai 2 kali lipat pada hari ini, misalnya produksinya sudah, misalnya sekali panen adalah misalnya 1 ton, kemudian dalam 1 bulan menjadi 2 ton, jadi 1 hektar per tahunnya bisa 24 ton, bisa meningkatkan menjadi 1,5 kali lipat, wah, ataupun 2 kali lipat aja sudah berapa duit kita ya. Tanaman kita itu maksimum cuma 35 ton nih. Lah bagaimana kalau misalnya 3 kali lipat dengan produksi sekarang? Maka pembandingnya sekali lagi kita harus arif dan bijaksana di dalam menanggulangi, mencerna sebuah iklan atau cerita dari penggunaan pupuk organik ini. Sekali lagi bukan Pendi sentimen terhadap pupuk organik, enggak. Mari kita arif dan bijaksana dalam menanggapi tentang pemupukan organik ini. Karena pupuk organik adalah salah satu pilar pentingnya penambahan unsur ke dalam perakaran kita supaya bahwa penyerapannya menjadi lebih bagus. Itu sangat benar sekali. Apalagi pupuk di daerah yang mineral berat ataupun misalnya pasiran, maka pupuk organik ini sangat bagus. Maka akan membantu tanaman kelapa sawit kita. Namun untuk produksi yang maksimum perdana sangat belum mumpuni ketika kita harus menggunakan organik secara total. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di dalam penjelasan ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua dan planter semuanya. Tidak ada maksud untuk apa-apa, karena sebuah curhatan teman saya yang saya bilang agak miris mendengarnya. Produksinya hanya segitu saja setelah diganti 100% organik. Ternyata saya tanya cuma organiknya juga sedikit saja. Mungkin itu menjadi menjadi evaluasi bagi para petani dan para planter semuanya. Bagaimana kita bisa mendapatkan produksi yang bagus tanpa pemupukan dengan memberikan suplai unsur hara yang besar di dalam tanaman kelapa sawit kita. Sebagai logika terakhir sebelum kita tutup, kita panen pokok ini saja bahwa primordial bunganya dalam 1 tahun adalah jumlahnya, kalau kita ngitung ya, dalam 1 tanaman saja bahwa buah yang bisa dikeluarkan bisa sampai 200 kg 200 kg per pokok per tahunnya. Ketika kita hanya memberikan asupan sedikit saja ke sini, ini kalau kita hitung lagi ya ini unsur hara juga. Kalau ini unsur hara maka penggunaan makannya dikit, ya ini pasti akan mengecil. Maka kita harus arif dan bijaksana di dalam penggunaan pupuk ini supaya produksi kita tidak akan menjerat kita. Karena bahwa produksi yang kecil pasti akan menjerat pendapatan para petani dan para planter semuanya. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat dan melancarkan rezeki yang tanpa disangka-sangka oleh Allah yang maha segalanya. Terima kasih, salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.